Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sasi Purwanti, spesialis dermatovenereologi dan estetika PINS TV, salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Kali ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun susunan pemaparan saya kali ini meliputi identitas mata kuliah, kemampuan yang diharapkan atau CPMK, materi pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi dosen dengan mahasiswa, sistem penilaian, serta penugasan terstruktur. Mata kuliah yang saya ampu adalah Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin dengan kode mata kuliah CAK 31 yang berjumlah 3 SKS dan diberikan pada mahasiswa semester 6. Mata kuliah ini bersifat wajib. Untuk deskripsinya adalah sebagai berikut. Mata kuliah Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin berisi tentang materi ilmu kesehatan kulit dan kelamin termasuk infeksi menular seksual. Mata kuliah ini akan mengajarkan kepada mahasiswa mengenai penyakit kulit infeksi, penyakit kulit non-infeksi, kelainan adnexa kulit, kelainan pigmentasi kulit, kelainan rambut, kegawat daruratan di bidang kulit, serta infeksi menular seksual baik pada wanita maupun laki-laki. Kemampuan yang diajarkan meliputi kemampuan kognitif dan juga psikomotor untuk penegakan diagnosis dan tata laksana. Untuk kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah yang diberikan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi terjadinya penyakit pada kulit dan kelamin, kemudian mahasiswa mampu mengenali dan menjelaskan gejala dan tanda kelainan yang terjadi pada kulit dan kelamin, mahasiswa mampu melakukan analisis masalah atau temuan klinis pada kulit dan kelamin, memiliki kemampuan psikomotor untuk menegakkan diagnosis melalui pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, serta mahasiswa memiliki kemampuan psikomotor untuk memberikan tata laksana pada berbagai penyakit kulit dan kelamin sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia. Untuk materi pembelajaran terdiri dari dasar dermatologi, patologi anatomi kulit, kelainan kulit inflamasi non-infeksi yang terdiri dari kelainan erythropapulos squamosa, kelainan vesikubulosa, dan kelainan eksematosa. Kelainan kulit infeksi terdiri dari infeksi bakteri, infeksi jamur, infeksi virus, dan juga infestasi parasit. Kelainan adnexa kulit, kelainan pigmen, kelainan tumor dan neoplasma, serta trauma kulit. Untuk metode pembelajaran dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu metode ceramah konvensional yang disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif yang diakhiri dengan proses diskusi dan tanya jawab. Kemudian metode CSL atau Clinical Skill Learning yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan psikomotor, praktikum untuk meningkatkan kemampuan psikomotor mahasiswa dalam melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan histopatologi. Interaksi dengan mahasiswa, antara dosen dengan mahasiswa pada mata kuliah yang saya ampu terjadi pada proses yang pertama adalah tutorial, yang merupakan suatu metode pembelajaran berbasis masalah, di mana di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan kognitif mahasiswa. Di sini mahasiswa berdiskusi dengan tutor, dengan dosen sebagai fasilitator. Kemudian perkuliahan dengan metode delivery yang disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan kognitif, diakhiri dengan interaksi berupa diskusi dan tanya jawab. Lalu clinical skill learning merupakan salah satu metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan psikomotor dalam hal penegakan diagnosis penyakit dan juga tata laksana yang profesional. Metodenya secara delivery, kemudian dipraktekkan langsung baik pada manekin maupun pada orang coba. Kemudian metode praktikum, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan psikomotor seorang mahasiswa untuk mengamati sediaan histopatologi atau sediaan mikroskopis lainnya. Untuk sistem penilaian kemampuan kognitif pada mata kuliah yang saya ampu berupa ujian mingguan dan juga ujian akhir blok. Sedangkan untuk kemampuan psikomotor dinilai melalui Objective Structure Clinical Examination atau OSCE dan juga responsi untuk praktikum. Pembobotan untuk penilaian yaitu ujian akhir blok sebanyak 25%, ujian mingguan 20%,
pretest 5%, ujian praktikum 10%, ujian tugas terstruktur 10%, OSCE 20%, dan presensi kehadiran mahasiswa sebanyak 10%. Untuk penugasan terstruktur, ada 2 penugasan. Yang pertama adalah makalah, yaitu makalah atau penulisan makalah yang meliputi penyakit yang sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia, serta poster publik yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam upaya promotif dan preventif kesehatan. Terima kasih, demikian pemaparan saya. Selanjutnya adalah kompilasi dokumentasi proses interaksi antara mahasiswa dan dosen pada mata kuliah yang saya ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kali ini mengambil topik atau analisa kulit. Ada yang tahu apa digit itu apa aja? Mau jawab spontan atau ditunjuk? Ada mana ada? Ada yang tahu? Yang lain? Hah? Hair, rambut. Oke, apa lagi? Kuku, terus? Sebasia dan kelenjar ringan. Jadi skin epidermis ini adalah tambahan atau bisa jadi organ tambahan atau alat tambahan, struktur tambahan yang ada pada kulit yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Ini ya, jadi skin epidermis itu adalah pilosebaceous unit yang terdiri dari rambut dan kelenjar sebasea sebenarnya ya, kemudian kuku, lalu kelenjar keringat yang terdiri dari kelenjar ekrin dan juga apokrin. Yang pertama, pilosebaceous unit. Sebenarnya ini ada 2 struktur yang terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah rambut, yang kedua adalah kelenjar sebasea. Fungsinya terutama adalah untuk fungsi insulasi dan juga fungsi proteksi. Maksudnya fungsi insulasi ini adalah fungsi bukan memproteksi ya, insulasi itu insulasi. Jadi kalau bahasa awamnya untuk menjaga keseimbangan lah, katakanlah begitu ya, antara lingkungan luar dengan tubuh kita melalui apa? Melalui pilosebaceous unit itu. Pilosebaceous unit ini selain ada rambut dan juga kelenjar sebasea, ada otot di sana. Jadi ada musculus arrector pili yang fungsinya secara tidak sadar atau otot polos yang mengatur fungsi insulasi tadi. Kemudian fungsi proteksi. Fungsi proteksi ini karena adanya rambut di situ ya. Jadi rambut itu dikatakan bahwa sebenarnya dia ikut melindungi kulit kita dari gesekan, terutama pada lipatan, contoh axilla, kemudian genitalia. Sebenarnya kalau ditanya fungsinya apa sih, tapi ternyata setelah dicari-cari fungsinya adalah melindungi supaya tidak terlalu bergesekan kulit antar kulit. Kemudian fungsi sosial terutama dalam interaksi sosial. Bayangin aja kalau misalkan kita tidak punya rambut kepala ya. Contoh kemarin ada pasien yang terkena alopecia atau yang mengalami telogen epithelium, pasti dia akan merasa minder. Yang awalnya nggak jilbaban jadi jilbaban ya. Hanya karena rambutnya rontok semua. Nah, pilosebaceous unit terutama dalam hal ini adalah rambut. Ini bervariasi. Yang saya bahas terutama di sini rambut karena nanti glandula sebaseanya ada pembahasan sendiri. Nah, ini bervariasi. Baik itu warnanya, kemudian ukurannya, bentuknya, teksturnya, semuanya bervariasi, dipengaruhi oleh genetik
Jadi makanya kenapa ada orang yang rambutnya ngembang, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang ngombar, itu semua dipengaruhi oleh genetik. Lalu dipengaruhi juga dengan lingkungannya. Ya, jadi kadang-kadang orang yang hidup di lingkungan tertentu itu memiliki jenis rambut yang berbeda. Ini contohnya, jadi nah ini ya, kalau alopecia areata, areanya jelas. Sedangkan yang diffuse, ini yang telogen diffuse, nggak kelihatan botak, tapi rambutnya jarang karena memang batasnya nggak jelas. Yang rontok sasarannya adalah rambut-rambut telogen, sudah dikuliahkan sebelumnya bahwa telogen diffuse itu adalah rontokan pada rambut yang berada pada masa telogen, sedangkan alopecia areata pada fase anagen. Ini ada alopecia androgenik. Tidak usah bingung dengan istilah androgenik atau androgenetik karena setiap literatur berbeda-beda ya. Ada yang menyebut androgenetik, ada yang menyebut androgenik. Jadi sama aja. Ini contoh rambut yang berlebih atau hirsutism, ya, atau hipertrikosis. Nah, hirsutism itu adalah kondisi di mana terjadi pertumbuhan rambut yang berlebihan karena endokrin biasanya. Tapi ada juga hipertrikosis yang disebabkan karena kelainan kongenital, contoh yang di bawah. Jadi terjadi pertumbuhan rambut yang berlebihan pada rambut badan tadi velus, tapi dia tumbuhnya berlebihan. Yang harusnya usia pertumbuhannya tidak sepanjang ini, jadi lebih panjang seperti ini. Mungkin kalian juga pernah lihat di Indonesia ya, ada yang rambutnya tumbuh panjang sampai wajahnya nggak kelihatan, ya. Kalau yang di sebelah pojok kanan atas itu adalah tempus, jadi tanda lahir, tapi disertai dengan pertumbuhan rambut yang panjang atau hipertrikosis. Bisa jadi tumbuhnya tidak. Jadi ada beberapa tanda lahir itu yang tidak tumbuh sejak bayi, tapi muncul pada usia tertentu. Salah satunya adalah ini. Untuk beberapa contoh kelainannya adalah hiperhidrosis tadi produksinya, dan ada juga hipohidrosis. Yang paling banyak memang hiperhidrosis. Ya, saya punya saudara, dia hiperhidrosis. Saya nggak tahu pencetusnya apa gitu ya. Padahal cuma main ke rumah saudara itu bisa sampai bawa sapu tangan karena netes-netes. Tapi kayaknya karena cemas, cuma nggak tahu yang cemasnya seperti apa. Wong cuma kumpul-kumpul bareng-bareng itu dia sudah basah semua gitu ya. Ada lagi yang general hiperhidrosis. Jadi keringatnya produksinya menyeluruh biasanya karena kelainan sistemik ya, perlu dievaluasi secara sistemik. Ada lagi yang lokal. Nah, lokal ini nggak terlalu kelihatan. Jadi ada kelainan genetik yang menyebabkan terjadinya keringat secara lokal. Jadi kalau dilihat dari gambar ini keringatnya cuma di sini aja, lokal aja. Nah, ini memang saya sendiri belum pernah ketemu ya, belum pernah menemukan pasien seperti ini, tapi ternyata ada. Oke, ada yang masih mau ditanyakan? Ya, oke. Terkait teknik itu kan kebanyakan di bagian facial. Sosial. Tapi kenapa tidak di scalp gitu? Padahal kan banyak folikel rambutnya di bagian, tapi kok darah di rambut atas, tapi kok di wajah? Karena reseptor. Kita tahu bahwa jerawat itu dipengaruhi oleh hormon. Jadi reseptor hormonnya ada di area-area itu. Reseptor hormon di area-area di wajah, punggung, dada, pundak bagian atas biasanya. Jadi kenapa kok nggak di kepala dong? Ya itu kan juga ada reseptornya kalau yang di kepala. Yang banyak yang di hidung, di wajah. Karena memang pengaruhnya hormon. Ya.
Ukurannya kan juga lagi beda-beda ya, ukurannya beda-beda, kepadatannya juga beda-beda. Yang paling padat di daerah hidung. Ada lagi? Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Untuk topik kuliah kali ini tidak saya uji masukkan ujian mingguan, tapi mungkin nanti dimasukkan dalam topik, karena sebenarnya topiknya di pekan pelajar itu pekan berapa? 3 ya, untuk di UAB aja lah sedikit-sedikit sama yang apa namanya SOAP-nya ya, SOAP-nya kan ada ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung reaksi yang berisi air. Tabung reaksi yang berisi air panas berapa derajat? 40. Dan air dingin? 20. Oke. Jadi kalau misalkan soalnya ada ruang di lautan panas sebelah kiri, lakukan uji duduk sini. Kalian kalau nanti Lihat Anda. ya kan, lakukan uji sensibilitas pada lesi yang ada di kulit pasien. Urut-urutannya bebas. Jadi nggak usah berpatokan harus suhu dulu atau raba dulu, nggak usah, silakan bebas ya. Kemudian kalian lakukan, saya mau melakukan mohon izin dulu dong ke pasien ya. Saya akan melakukan pemeriksaan uji sensibilitas pada kulit Bapak. Bapak mohon memejamkan mata. Kenapa? Karena pemeriksaan ini sifatnya subjektif. Kalau pasien yang lihat, pasti dia akan bilang merasa. Padahal yang diuji itu adalah raba. Nah ini kalau pasiennya nggak merem, nggak kroso dia, karena halus sekali. Jadi satu, untuk mengurangi subjektivitas pasien. Yang kedua, pasien itu supaya konsentrasi. Ya. Terus pemeriksaan dilakukan dengan kondisi mata pasien tertutup, lalu disentuhkan. Kalau misalkan nyeri halus, disentuhkan bukan ditusuk ya, disentuhkan ujung tajam dan ujung tumpul jarum pentul secara bergantian pada lesi. Kemudian dibandingkan dengan kulit yang normal. Lalu menanyakan pada pasien apakah ada perbedaan sensasi antara kulit yang normal dengan kulit lesi. Pak, kalau saya tusuk gini sama yang ini sakit mana? Kalau saya tusuk yang di sini lebih terasa enggak? Sama aja bahasanya, terserah kalian. Ya. Kemudian yang tumpul juga gitu, Pak, ini terasa enggak? Tumpul, kalau tumpul agak ditekan enggak apa-apa. Lebih terasa mana yang ini misalkan lesinya ini ya, bulat-bulat ini. Lebih terasa mana yang di sini apa yang di sini? Dok, pasiennya merem. Gimana caranya? Suruh nunjuk. Pak, ini dirasakan di mana? Yang saya sentuhkan tadi di sini, Dok. Jaraknya boleh agak jauh, supaya dia bisa nunjuk mana yang normal, mana yang lesi. Misalkan yang di sini normal, disentuhkan di sini. Ini terasa nggak, Pak? Terasa. Lebih terasa mana, Pak? Yang di sini apa yang di sini? Itu cara meriksanya. Tapi itu kalau dilakukan pada pemeriksaan langsung, maksudnya langsung ke pasien, itu bisa beberapa kali. Cuman kalian kan cukup sekali aja. Yang penting kalian tahu prinsipnya. Ya, sekali lagi, kalau kalian tahu konsepnya, prinsip pemeriksaannya, pasti dapat poin. Sudah, jarum pentul sudah. Sekarang saya coba memeriksa gangguan rasa raba. Sama caranya, pasien diminta untuk menutup mata, kemudian digoreskan kapas yang dipilih pada kulit yang normal,
kemudian pada kulit lesi dan dibandingkan. Pasien merem loh ya. Terus dia jangan diikuti nanti di depan pengungsi, ini pasien merem loh ya. Kita yang merem juga. Apa yang diajarkan begitu ya diikuti, padahal saya minta lakukan dengan bahasa kalian sendiri. Ya, digoreskan pada kulit yang normal, kemudian dibandingkan dengan lesi. Apakah ada perbedaan sensasi atau tidak? Oke. Terus suhunya tolong dilihat keterangannya, jangan sampai keliru. Bisa jadi ada distraksi. Bisa jadi kalian ngasal ngambil ternyata suhunya kok 100 derajat. Walaupun pasiennya mati rasa, kalau 100 derajat dia terasa. Pasti terasa, walaupun dia mengalami gangguan sensibilitas, kalau terlalu panas ya dia akan terasa. Ya, jadi sama, pasiennya diminta menutup mata, kemudian tabung air panas, ini 40% dong. KUH apa ya? Tabung yang berisi air panas 40 derajat ditempelkan pada kulit normal, kemudian pada kulit lesi, lalu dibandingkan. Pasien diminta membandingkan mana yang lebih terasa. Sama dok, berarti nggak ada gangguan sensibilitas suhu. Bisa tak dok? Bisa. Dari ketiganya itu bisa salah satu aja yang terganggu, bisa salah dua, bisa ketiga-tiganya. Kalau teorinya terjadinya berurutan, nggak akan sama-sama. Ya, tapi untuk apa namanya teori yang penting kalian bisa melakukan dulu, ya. Terus air dingin gantian. Air dingin, tabung reaksi berisi air dingin 20 derajat ditempelkan pada kulit normal, lalu kulit lesi, dan pasien diminta membandingkan. Sekarang uji penebalan saraf. Lakukan pemeriksaan penebalan saraf. Saraf mana saja yang bisa diperiksa penebalannya? Pemeriksaan pembesaran saraf dulu ya. Yang pertama auricularis magnus. Prinsipnya kalian harus mencari musculus sternocleidomastoideus. Caranya pasien diminta untuk menoleh. Jadi kalau misalkan mau memeriksa nervus auricularis kiri, maka kepalanya menoleh ke kanan, menoleh ke sampai maksimal. Nah, agak susah sih memang kalau harus nyentuh dagu, nyentuh bau ya. Nah, maaf ya, ini kan kontraksi. Ini adalah musculus sternocleidomastoideus. Kalau teorinya sarafnya itu menyilang begini. Nah, jadi dilakukan pada perabaan pada musculus sternocleidomastoideus. Bila nervus auricularis membesar, auricularis magnus membesar, terdapat gambaran seperti kabel. Diraba terus digulirkan sambil mengamati ekspresi pasien. Kenapa kalau diamati? Karena kalau pasiennya itu nyeri, digulir gitu nyeri dia nggak sampai teriak-teriak atau ya enggak, cuman ekspresinya aja kesakitan. Penting banget ya itu, iya penting. Karena kita tahu ada tidaknya neuritis. Pemeriksaan sisi kontralateral sama, pasien diminta untuk menoleh maksimal, lalu diraba musculus sternocleidomastoideus dengan 2 jari aja. Apabila ada pembesaran, akan teraba struktur seperti kabel, lalu digulirkan sambil mengamati ekspresi pasien. Itu auricularis magnus. Nanti kalau auricularis magnus yang cewek periksa yang cowok, karena nggak mungkin yang cowok ya juragan soalnya. Oke, terus nah saya kepingin menunjukkan agak miring sini. Enggak, kamu ada saya. Untuk mundur sedikit. Nah, sekarang
Memeriksa nervus vulgaris. Perhatikan. Nah, ini tangan pasien masih belum rileks. Buktinya ya. Kalau rileks, kamu harus rileks. Dipegang. Kenapa harus rileks? Supaya tendonnya tidak kontraksi. Kalau tendonnya kontraksi, kalian susah meraba sulcus vulgaris. Jadi yang teraba adalah tendon, bukan nervus. Oke, nah sekarang relax. Ini jari ini kamu meraba epicondylus medialis. Ini jari manis meraba oleh kranon. Relax ya. Jari tengah ini sulcusnya. Kesemutan nggak? Sangkring. Nah, ini adalah sulcus ini. Tolong benar-benar diperhatikan ya. Soalnya dulu ada yang periksa sininya, nggak ada, sulcusnya di sini kok. Ya. Ini epicondylus medialis, ini oleh kranon, ini adalah sulcus. Nanti diperiksa temannya masing-masing. Boleh sambil praktek sekarang ya, nggak apa-apa. Oke, ini relax ya. Dilepas. Posisi tangannya kayak orang jabat tangan. Jadi tangan kanannya Faisal sama tangan kanan saya. Periksanya pakai tangan kiri. Ini yang onaris. Yang sini juga tangan kiri, tangan kanan. Oke. Sudah? Nah ini tak jadi enak posisi. Coba duduk sini. Rotok tinggi sini. Nah ini di kan bisa maksimal. Tapi loh. Nggak bisa. Wes. Nah, musculus peroneus communis. Tolong pasiennya diminta buka celana sampai lutut. Waktu SD juga. Waktu SD juga. Oh dong. Soalnya kalau dulu saya pernah di stasiun neuro periksa refleks patella, pasiennya pakai celana jeans. Terus habis itu ditutup itu loh mana? Kan dicari dulu, ya. Makanya ini juga gitu. Angkat ke celananya bisa nggak? Oke, cari. Biasa aja duduk. Jadi posisikan seperti pasien. Harusnya ini di bed periksa, kan lebih tinggi. Nah, untuk nervus peroneus communis, kalau diperiksa pembesaran kakinya harus relax. Sama juga untuk menghindari kontraksi dari tendon. Nah, dicari dulu caput fibulae. Ini caput fibulae, cari sendiri-sendiri. Ya, caput fibulae diraba. Nervus peroneus communis itu larinya di 1 cm di belakang caput fibulae, jadi diraba. Kalau tidak membesar agak susah memang. Tapi yang jelas kalian tahu posisinya. Cari caput fibula dulu, 1 cm di belakangnya. Ini adalah nervus peroneus communis. Kanan kiri ya. Itu yang tangannya itu menyilang bukan gitu? Enggak, itu menyilang kalau yang tibialis posterior. Nah, di sini. Oke. Sekarang sepatunya jadi. Sepatunya juga. Nah, sama dengan posisi kaki relax, diraba malleolus medialis. Ini ya, bukan lateralis ya. Ini malleolus lateralis. Ini adalah malleolus medialis. Nervus tibialis posterior itu di posterior inferior, jadi agak menyilang serong. Ini adalah lokasi dari nervus tibialis posterior. Sudah? Jadi posisinya di sini ya. Nah, ini kalau periksa mau langsung dua-duanya, tangannya nyilang. Tangan kanan pegang kaki kanan, tangan kiri pegang
Boleh, nggak apa-apa.